Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan proposal kami yang berjudul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis YouTube terhadap Hasil Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Arab di MA An-Najiyah Lengkong tahun ajaran 2024-2025. Awalnya penelitian ini berangkat dari kebutuhan untuk mengatasi tantangan pembelajaran bahasa Arab di MA An-Najiyah Lengkong. Di era ini, perkembangan teknologi khususnya platform YouTube menawarkan potensi besar untuk mengubah metode pembelajaran menjadi lebih menarik dan efektif. Namun di sisi lain, penerapannya dalam lingkungan pendidikan formal masih sangatlah minim. Adapun alasan kami memilih judul Pengaruh Media Pembelajaran Berbasis YouTube terhadap hasil belajar siswa pada materi pelajaran bahasa Arab di MA An-Najiyah Lengkong karena relevan dengan tantangan yang dihadapi dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Di sini kami memilih YouTube sebagai media pembelajaran karena sifatnya yang visual, interaktif, dan mudah diakses sehingga diharapkan mampu menjadi perpaduan antara metode pembelajaran tradisional dan kebutuhan siswa modern. Dan penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan apakah penggunaan media pembelajaran berbasis YouTube dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap hasil belajar siswa dalam pelajaran bahasa Arab. Kemudian dengan pendekatan yang terstruktur, penelitian ini diharapkan dapat menghadirkan solusi inovatif untuk meningkatkan motivasi, pemahaman, dan hasil belajar siswa. Pada bab 1 pendahuluan, pada poin latar belakang, kami membahas perkembangan teknologi digital termasuk YouTube telah mempengaruhi proses pembelajaran. Adapun pembelajaran bahasa Arab di MA An-Najiyah Lengkong menghadapi tantangan seperti rendahnya minat dan hasil belajar siswa sehingga penggunaan media berbasis YouTube diharapkan menjadi solusi untuk meningkatkan pemahaman dan motivasi siswa. Kemudian dalam poin identifikasi masalah, yaitu kita membahas tentang minat belajar rendah, metode pembelajaran yang monoton dan hasil belajar di bawah standar, dan kurangnya pemanfaatan media digital dalam pembelajaran bahasa Arab. Di sini kita mengambil satu rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaruh media pembelajaran berbasis YouTube terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab. Dan adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh media pembelajaran berbasis YouTube terhadap hasil belajar siswa dalam mata pelajaran bahasa Arab. Dan untuk manfaat penelitian yang pertama untuk siswa yaitu meningkatkan pemahaman, motivasi, dan hasil belajar, sedangkan manfaat untuk guru yaitu menyediakan alternatif metode pembelajaran berbasis teknologi. Dan adapun manfaat penelitian untuk lembaga pendidikan tersebut adalah memberikan solusi inovatif untuk pembelajaran di era digital. Baik, saya lanjutkan pada bab 2 yaitu landasan teori. Untuk landasan teori di sini saya menggunakan teori dari Gagna, yang mana media pembelajaran adalah berbagai jenis komponen dalam lingkungan anak didik yang dapat memotivasi anak didik untuk belajar. Kemudian menurut teori Briggs, media adalah segala alat fisik yang dapat menyajikan pesan serta merangsang anak didik untuk belajar. Menurut Arif Sadiman, yaitu media pembelajaran segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menyalurkan pesan dari pengirim ke penerima, sehingga dapat merangsang pikiran, kemudian perasaan, minat, serta perhatian siswa sedemikian rupa sehingga proses belajar itu terjadi. Kemudian yaitu YouTube. YouTube sendiri merupakan situs berbagi video online. YouTube sangat terkenal di kalangan pengguna internet di seluruh dunia. YouTube tersedia untuk berbagai kalangan ya, dari anak-anak hingga dewasa maupun lansia. Kemudian yang selanjutnya, hasil belajar merupakan pencapaian proses pembelajaran atau
seperangkat hasil belajar itu sendiri yang secara umum mencakup pengetahuan, keterampilan, serta sikap baru yang diharapkan oleh siswa. Di sini peneliti meneliti tentang hasil belajar secara dari segi kognitif siswa ya, yang mengacu pada pemahaman dan penguasaan siswa terhadap aspek-aspek bahasa Arab, termasuk kosakata, tata bahasa, pelafalan, serta kemampuan membaca dan memahami teks. Pembelajaran bahasa Arab di sini merupakan proses mengajarkan dan mempelajari bahasa Arab sebagai alat komunikasi yang melibatkan keterampilan berbahasa seperti mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Selanjutnya, telah penelitian terdahulu. Penelitian yang dilakukan oleh Rivaldo DKK pada tahun 2022 dengan kesimpulan menunjukkan bahwa hasil belajar kelompok eksperimen yang diajar dengan media YouTube itu lebih tinggi daripada hasil belajar siswa kelompok kontrol yang diajar tanpa menggunakan media YouTube. Penelitian ini dilakukan di SMK Negeri 3 Bitung. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Andi Nurul Hidayatullah pada tahun 2021 dengan kesimpulan penggunaan media pembelajaran berbasis YouTube berpengaruh positif terhadap hasil belajar bahasa Arab peserta didik di MA Ponpes Yasrib Waton Sopeng. Dalam penelitian yang dilakukan Tina Nurwandi, Safitri, dan Noviana pada tahun 2024 di SD Al-Hikmah Somo Kalangan, Surabaya. Dengan kesimpulan bahwa ada pengaruh antara penggunaan media YouTube dengan hasil belajar IPAS siswa. Selanjutnya yaitu pada poin kerangka pikir. Di sini yang pertama yaitu perkembangan teknologi digital dalam pendidikan. Kedua, masalah pembelajaran bahasa Arab. 3, potensi YouTube sebagai media pembelajaran. 4, pengaruh media pembelajaran terhadap hasil belajar. 5, rasionalisasi penelitian. Poin selanjutnya yaitu hipotesis dalam penelitian. Hipotesis dalam penelitian ini pada H0 tidak ada pengaruh signifikan antara penggunaan media YouTube dengan hasil belajar siswa. H1-nya yaitu ada pengaruh signifikan antara penggunaan YouTube dengan hasil belajar siswa. Kemudian pada bab 3, metode penelitian, pada poin pendekatan dan jenis penelitian, kita menggunakan pendekatan kuantitatif dengan desain eksperimen semu yang membandingkan hasil belajar antara kelompok eksperimen, yaitu yang menggunakan YouTube, dan kelompok kontrol yang tanpa menggunakan YouTube dengan metode pembelajaran konvensional. Adapun lokasi dan waktu penelitian, lokasinya di MA An-Najiyah Lengkong Ponorogo, dan waktu penelitian yaitu semester ganjil tahun ajaran 2024-2025. Populasi dan sampel yang kita ambil pada penelitian ini yaitu populasinya seluruh siswa kelas 10 dan sampelnya adalah 30 siswa yang dibagi menjadi kelompok eksperimen dan kontrol masing-masing 15 siswa. Maksudnya yaitu kelompok eksperimennya 15 dan kelompok kontrolnya 15, jadi di total 30 siswa. Kemudian instrumen pengumpulan data, kita mengambil tes tertulis untuk mengukur hasil belajar dan observasi, serta angket untuk mengukur motivasi dan interaktivitas siswa. Lalu teknik analisis data pada penelitian ini yaitu kita mengambil statistik deskriptif untuk menggambarkan data, kemudian uji normalitas untuk memastikan distribusi data, kemudian yang terakhir uji T untuk mengukur perbedaan hasil belajar antar kelompok. Dengan penelitian ini, kami berharap dapat memberikan kontribusi nyata bagi dunia pendidikan, khususnya dalam meningkatkan kualitas pembelajaran bahasa Arab. Dan kami juga berharap bahwa integrasi teknologi digital seperti YouTube
dapat menjadi model inovatif bagi pengajaran di masa depan. Baik, sebelum menutup presentasi ini, kami memohon maaf jika ada kesalahan kata dan penyampaian yang kurang jelas. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.